Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Renungan hari ini berjudul Bertumbuh dalam Allah, ditulis oleh Patricia Rayburn. Sahabat ODB, pada tahun-tahun pertamanya sebagai seorang penulis buku rohani, Gail sering menerima hadiah-hadiah yang menarik dari penerbitnya. Entah itu karangan bunga, permen coklat, atau berkotak-kotak teh herbal. Semua itu menyenangkan. Namun seiring berjalannya waktu, penerbitnya mulai mengirimi Gail hadiah yang membawa dampak kekal. Alkitab tahunan, buku renungan, dan jurnal doa. Ketika Gail menggunakan bahan-bahan rohani tersebut, ia bertumbuh semakin dewasa dalam iman. Ia tidak lagi menginginkan hadiah yang indah-indah dan semakin bertekad untuk memakai hidupnya demi memimpin orang lain kepada Kristus. Pendekatan itu mengingatkan kita pada pertumbuhan Timotius di bawah bimbingan Rasul Paulus. Untuk menegaskan pentingnya kedewasaan rohani, Paulus menasihatkan Timotius. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-15, Paulus berkata, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Kemudian Paulus menambahkan, hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Selain itu jauhilah nafsu orang muda. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Nasihat Paulus yang bijak memberikan satu manfaat penting lainnya bagi orang percaya. Saat orang-orang yang menentang Kristus melihat kedewasaan kita di dalam Dia, mereka bisa sadar kembali dan terlepas dari jerat iblis. Jadi bertumbuh dalam Tuhan membawa dampak kekal yang melampaui pengaruh diri kita sendiri. Karena itu, jangan menunda-nunda untuk bertumbuh dalam iman. Orang lain juga akan menikmati manfaatnya.
Sahabat ODB, dalam aspek apa iman Anda belum dewasa? Lalu bagaimana cara Anda untuk bertumbuh dewasa secara rohani? Mari kita berdoa. Allah yang maha bijaksana, tumbuhkanlah imanku hingga dewasa di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Damai di hatiku bukan dari dunia, selamanya jadi milikku. Meski awan gelap yang menutupiku, ku ada damai di hatiku. Di dalam hati Dia milikku,
bimbing